Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kita di Talk with Arvin. Hari ini siang, episode ke-10 bersama narsum-narsum spesial yang akan kita sapa hari ini. Tema hari ini sangat menarik. Kita melanjutkan diskusi tadi malam dengan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Chairman Jababeka, Bapak Darmono. Hari ini dengan tema yang sama, kita akan berdiskusi kembali mengenai Gerbang 2033, era keseimbangan baru menuju Indonesia Emas. Tahun 2033 adalah tahun di mana Indonesia 88 tahun merdeka. Menjadi tahun pijakan menuju 2045. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan dan kira-kira apa saja yang akan terjadi selama 2033, mari kita sapa pendapat para narsum hari ini. Para akademisi dan para ahli di bidangnya. Mari kita sapa dahulu. Ada Mas Andi, ya kita sapa Mas Andi. Yang Mas Arvin. Halo Mas Andi, beliau konsultan manajemen kerabat desa. Beliau adalah seorang konsultan manajemen kewirausahaan dan seorang dosen. Andi Juniarso, SE, MM, MBA. Sehat-sehat selalu di Jakarta. Sehat Mas Arvin. Ya, dan salam buat semuanya. Ya, terima kasih. Kita ketemu kembali. Dan kita sapa juga doktor dari Malang, Universitas Brawijaya, ahli urban planning dan IoT dari Jepang, lulusan Jepang, tapi sekarang menjadi pengajar di Universitas Brawijaya. Kita sapa Dr. Fadli Usman, ST, MT. Apa kabar, Dr. Fadli? Baik Pak, Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Ya terus ya. Bagaimana Malang situasi? Ya normal lah. Orang sudah pada keluar ke pasar. Oke. Terima kasih kehadiran Pak Dr. Fadli. Dan kita sapa yang paling senior hari ini, Insinyur Agung Suryawan Wiranata, MSc, PSD. Selamat siang. Selamat siang Pak Agung, sehat-sehat. Selamat siang, maaf ini saya ada sosialisasi perizinan peneliti asing dari Kementerian Dikti sambil jalan dua-duanya dengerin, nanti kalau nggak hadir di situ saya bisa dimarah nanti. Keren. Siap. Saya pegang dua-duanya, lanjut, ayo mari kita. Siap. Terima kasih Pak Agung kehadirannya. Beliau adalah Ketua Himpunan Alumni IPB DPD Bali dan juga Kepala Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana. Dan hadir juga Mas Muhammad Faiz Aziz, SH, SIP, LLM. Apa kabar Mas Faiz? Alhamdulillah sehat Mas Arvin. Sehat, kita bertemu kembali. Minggu lalu kita bertemu di Bali. Beliau seorang Direktur PSHK. Singkatan apa itu PSHK, Bapak? Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Okay. Siap. Dan Head Business Law Centra Law School. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut, jangan kemana-mana. Dan ada satu narsum lagi menuju ke Bali dari Balikpapan. Ya,
beliau lisan utama SEMSM, Experience Manager in B2B Industry dan General Manager sebuah BUMN besar. Terima kasih kehadiran narsum-narsum hari ini, dan kita akan menyapa dahulu yang paling senior hari ini, Pak Agung. Apa ada sudah siap, Pak Agung? Sudah. Oke, Pak Agung. Ya. Jadi hari ini temanya kita sebetulnya melanjutkan diskusi. Tadi malam kita sudah sempat berdiskusi dengan pemerintah daerah yang diwakilkan oleh Wagub Jawa Timur dan juga pengusaha yang diwakilkan oleh Chairman Jabodetabek. Dengan tema yang sama, kita ingin mendengar pendapat teman-teman ahli dan juga saintis, ya, dengan topik yang sama. Iya. 2033 adalah sebuah gerbang di mana 88 tahun itu adalah sebuah angka keseimbangan. Jadi kalau 88 kita bolak-balik kan sama angkanya. Tentunya pada saat kita ingin meraih Indonesia emas atau medali emas katakanlah, pasti ada fase-fase yang harus kita lalui. Kita tidak langsung menuju final, kita ada perempat final, kita ada semifinal, dan sekarang barulah dan kemudian barulah mencapai final. Anggaplah 2033 adalah sebuah gerbang pijakan untuk menuju 100 tahun Indonesia merdeka. 2045 yang kita inginkan sebetulnya adalah satu kata saja, bagaimana Indonesia menjadi negara maju. Ya, tentunya definisi negara maju ini berbeda-beda, karena nanti tantangannya, turbulensinya semakin besar, di mana sumber daya alam 2045 akan menyusut. Tapi kita masih memiliki, jadi malam kita diskusi, kita masih memiliki budaya dan alam. Ya. Menurut Pak Agung sendiri, apa sebetulnya definisi negara maju yang ingin kita capai di tahun 2045? Dan apa persiapan kita menuju gerbang 2033? Dan juga nanti untuk menuju negara maju ini sebetulnya tantangan-tantangan apa saja untuk menjadi sebuah negara maju, ya, dengan geopolitik dan sebagainya. Silakan Pak Agung. Baik, Pak, ini mau jadi futuristik nih ya, ya, orang yang ingin tahu masa depan ya, terus paling nggak ya, kita punya cita-cita. Ya. Kalau saya sih melihatnya bahwa kita bangsa Indonesia, kita lihat sajalah di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, di sana sebutkan bahwa Indonesia ingin menjadi negara yang sejahtera, adil, makmur dan sejahtera, kan begitu. Kalau dulu para leluhur kita bilang kesejahteraan itu dalam bahasa Jawanya ada loh Cinawi apa ya itu. Ada istilahnya ya, kesejahteraan buat kita semua. Ya, tentu itu yang diharapkan. Kalau kami di Bali itu kan juga menginginkan istilahnya Muksartam Jagatita, ya Caiti Dharma, artinya kesejahteraan bagi umat manusia dan alam semesta. Nah, tentu di sini kalau kita melihat cita-cita itu, sebenarnya dunia internasional juga sudah mengarah ke sana dengan sustainable development-nya itu. Kemudian juga dengan setiap beberapa periode berubah, yang kayak sekarang disebut sustainable development goals kan. Nah, ini merupakan hal yang harus kita capai ke arah sana. Tidak saja secara ekonomi kita berjaya, namun juga ya secara sosial budaya kita mampu mempertahankan budaya yang
kita miliki. Artinya budaya leluhur yang kita miliki di sini yang sudah berkembang sejak lama, yang juga merupakan warisan-warisan yang kita lihat pada zaman dulu. Leluhur kita sangat dikjaya juga pada zamannya. Ya. Dengan melihat adanya situs-situs yang sekarang ada, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan yang lain-lainnya, itu luar biasa gitu. Bagaimana mereka menciptakan hal itu pada zaman itu yang alat teknologinya tidak seperti mekanisasi seperti sekarang ini. Terus kita bandingkan dengan sebuah ikon di Bali yang dibangun Garuda Wisnu Kencana, itu yang tidak bisa dibandingkan dengan Borobudur maupun Prambanan, begitu lama membuatnya dan menghabiskan biaya yang besar juga. Nah, itulah yang kita inginkan. Secara keekonomi kita dikjaya, secara sosial budaya kita mampu mempertahankan kebudayaan yang kita terima dari leluhur kita yang dulu adalah kebudayaan yang adiluhung dan sangat-sangat luar biasa pada zamannya. Dan yang terakhir, yang aspeknya sekarang adalah aspek lingkungan. Bahwa pelestarian sumber-sumber daya alam dan lingkungan kita itu menjadi faktor penting. Karena kalau pada zaman era industrialisasi terjadi eksploitasi tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, maka muncul permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan di mana-mana dan juga hilangnya beberapa, ya katakanlah, sumber daya alam kita yang tidak terbarukan gitu. Nah, dengan demikian ke depan ini kita harus bisa memilah dan memilih. Kalau kita mengembangkan industri apa yang kita harus pilih untuk bisa mendapatkan economic benefit yang tinggi, atau added value-nya tinggi, ya, tanpa merusak lingkungan dan tetap mempertahankan sosial budaya kita. Ini ideal sekali gitu, itu yang ideal gitu. Nah, untuk mencapai ke sana, bagaimana caranya? Nah, kita bisa belajar dari beberapa negara-negara Asia tetangga kita, nggak usah jauh ke Eropa. Kalau nggak salah, Korea dan Indonesia merdekanya nggak jauh beda. Kemudian Jepang juga demikian, hancur pada zaman Perang Dunia Kedua ya. Hancur mereka. Akhirnya sama juga, memulainya kembali bersama dengan kita juga. Nah, kenapa mereka bisa kemudian maju secara industri, walaupun dulu kita bilang, wah barang Jepang, zaman saya kecil, loh barang Jepang, barang tiruan. Akhirnya barang Jepang menjadi trendsetter. Kemudian berikutnya, oh barang Korea, barang kelas 2 setelah barang Eropa dan barang Jepang. Akhirnya Korea sekarang jadi trendsetter dunia juga. Nah sekarang Cina juga, dulu wah barang Cina, barangnya murah, produksinya massal, kualitasnya rendah. Nah sekarang mereka sudah mulai menuju ke hal-hal yang kualitasnya nomor 1 dan sebagainya. Dan ketiga, negara tersebut, ya kalau kita bilang agak sedikit hampir sama etnisnya, dan budayanya mereka pertahankan, ekonominya maju, kesejahteraannya bagus. Nah, kemudian alamnya juga bagus ya kalau di Jepang, dan apalagi Jepang ketat sekali itu masalah lingkungan hidup. Di Korea juga mulai demikian. Nah, sekarang di Cina pun sudah mulai, mereka sudah mengatur tata kotanya dengan baik, jalan-jalannya sudah bagus, kemudian tertibannya dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita contoh. Ya, kita bolehlah, kita sekarang copy paste, istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi, kan seperti itu. Ya. Nah, itu yang harus kita pelajari, dan terutama gangguannya sering terjadi, orang kita di Indonesia terlalu demokratis ya, mungkin negara paling demokratis di dunia gitu, sehingga gangguan interferensi dari kegiatan politik ini sangat besar pengaruhnya, sehingga kadang-kadang mengganggu juga konsentrasi dari para pihak atau pemerintah atau siapa saja yang berusaha untuk meningkatkan ya kemampuan kita dari segi ekonomi, kemudian menjaga lingkungan dan juga budaya. Kalau budaya kita sementara ini masih boleh dikatakan ya banyak mendapat pengakuan dari UNESCO.
Nah, tetapi kalau kita tidak pelihara apa yang kita miliki ini, mungkin dalam waktu 20 tahun ke depan juga bisa terdegradasi atau bahkan mungkin hilang. Ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kira-kira itu harapan kita ke depannya. Ya, jadi kita itu sebenarnya sudah punya cita-cita yang luhur, sudah ditulis di dalam undang-undang kita, kemudian di masing-masing daerah asal etnis kita sudah mempunyai local knowledge yang luar biasa yang mengarahkan kita ke sana, maupun dari segi agama pun sudah mengarahkan ke arah itu. Tinggal kita bagaimana sekarang kita mengimplementasikannya. Nah, kalau kita mulai, boleh kita sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari Jepang, dari Korea, dari Cina, tetangga kita dari Asia lah. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sedikit, Mas Arvin. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi untuk mencapai tadi Gemah Ripa Lojinawi ya, Iya. bagaimana kita memiliki modal menuju Indonesia emas. Jadi tadi ada konsep ATM, kira-kira yang paling baik untuk Indonesia atau mendekati ekosistem Indonesia sendiri, apakah Korea, Jepang, atau China? Kira-kira. Kalau dari segi penduduk China, cuman sistemnya China kan komunis, kan sistemnya keras. Artinya pemerintahnya bisa berbuat tegas. Kalau kita di Indonesia kan sistem demokrasi terbaik di dunia, jadi sangat demokratis gitu. Pemerintah tidak berani berbuat apa-apa, dalam artian kurang lah gitu ya. Nah, kadang-kadang juga diperlukan ketegasan dan yang namanya sedikit otoriter dalam tanda petik ya, untuk mencapai sesuatu. Contohnya saja seperti yang sekarang, masalah COVID. Aduh, pemerintah suruh bilang stay di rumah, pakai masker. Waduh, banyak sekali pelanggaran. Dalam satu hari ribuan ditemukan pelanggaran. Nggak ngerti juga saya, kenapa kalau mereka tidak khawatir dengan kesehatan dirinya maupun keluarganya. Itu aja sebagai indikator ya. Sehingga disiplin ini menjadi hal yang penting. Apakah dengan demokrasi yang terbuka ini disiplin itu menjadi berkurang, atau mau seenaknya dewe gitu kalau orang Jawa bilang. Nah, ini juga berbahaya. Maka dari itu kalau saya lihat Cina itu bagus untuk ditiru karena sumber daya manusianya banyak, artinya dia harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Cuman kalau di sana kan mereka bisa melakukan sesuatu seperti misalnya sekarang, ongkos buruh ditekan rendah karena negara sangat powerful. Kalau di Indonesia, tiap tahun harus naik UMR. Nah, kadang-kadang pengusaha itu juga cerita, Pak, apakah saya harus tutup usaha saya, apa saya tetap pertahankan bisnis saya dengan situasi saya harus naikkan UMR, sedangkan bisnisnya aja nggak bagus gitu. Nah, keluh-keluhan itu sering muncul. Sehingga kalau kita berbicara daya saing dengan jumlah penduduk yang besar, itu kan mestinya labor cost-nya rendah kan gitu. Yeah. Lebih rendah dari negara yang lain. Kalau kita kan nomor berapa di dunia? Nomor 4 ya di dunia sekarang. Mestinya terendah nomor 4 labor cost-nya gitu. Tapi kenapa kalau dibandingkan dengan negara Vietnam, Kamboja, kadang-kadang kita labor cost-nya menjadi jauh lebih tinggi. Nah, ini PR kita bersama ya. Artinya buruh ingin meningkatkan kesejahteraannya, juga pengusaha juga ingin mempertahankan eksistensinya supaya bisa hidup kan gitu. Kalau Pak Arvin jadi pengusaha pasti begitu. Saya juga ini walaupun dosen juga punya usaha kecil-kecilan. Bingung juga ini. Kalau ditutup MR terus naik sedangkan income enggak, apakah saya mau tutup? Tutup juga hilang juga karyawan. Nah, itu bedanya di Cina mungkin dengan di kita. Tetapi dari sumber daya alam kita lihat kualitasnya sama. Kemudian kalau mengembangkan pariwisata, Cina dan Indonesia sama. Alamnya indah, banyak, kemudian budayanya juga banyak yang bisa dieksplor. Nah, ini mungkin kegigihannya untuk berjuang dengan tidak mengenal lelah, atau programnya itu yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Misalnya kita contoh di Korea yang terkenal sekarang revolusi kebudayaannya kan, mampu mereka memunculkan K-pop di dunia, bahkan di Eropa pun anak-anak muda ABG itu sangat gandrung sama K-pop, itu luar biasa. Kapan kita bisa orang-orang di dunia sana gandrung, sangat menggandrungi dan mengemari misalnya makanan kuliner kita, pakaian batik kita, atau pertunjukan performance
kita gitu. Nah itu kira-kira Mas. Jadi kita nggak bisa pilih salah satu, kita bisa lihat baiknya di satu sisi dan di sisi lain juga ada yang baik. Gitu. Kalau kita lihat itu kan China sangat kuat juga BUMN-nya berperan ya dalam mendukung program-program percepatan mereka ya. Sedangkan Korea Selatan sendiri banyak sekali UKM-UKM-nya ya mungkin situasinya sama seperti Indonesia sekarang, cuman mereka jauh lebih maju ya. Mungkin saya sependapat dengan Pak Agung bahwa kita harus melihat kebaikan mana yang bisa kita benchmark ya dari Jepang, Korea, dan China. Nah untuk Jepang nanti kita tanya, ada kebetulan di sini ada narasumber yang lama dan sekolah di Jepang, mungkin lebih paham situasinya. Mas, titip pesan dikit Mas. Iya. Nah, kenapa kita bisa berbicara seperti itu kan karena kita punya wawasan. Kenapa kita punya wawasan? Karena kita pernah mengunjungi negara dan melihat. Nah, kunjungan DPR, nah, ke negara-negara di luar negeri, pulangnya apa yang dibawa? Tolong didiseminasikan buat kita biar kita tahu. Iya. Terima kasih. Ya, ini kebetulan kita tayang di seluruh Nusantara dengan dua satelit hari ini, Telkom 4 dan Nusantara. Insya Allah pesannya tersampaikan. Maaf, itu nyentil dikit. Ya. Terima kasih. Kita akan sapa dulu teman kita. Kebetulan ada yang harus segera mengajar, jadi kita mohon maaf kita dahului ya. Mas Faiz dari Direktur PSHK dan Head Business Law Gentra Law School. Apa kabar Mas Faiz? Alhamdulillah sehat Mas Arvin dan Bapak Ibu sekalian. Iya, Mas Faiz ini pengalaman macam-macam, terutama di business law ya. Nah, pada saat kita berbicara menuju gerbang 2033 yang kita persiapkan saat ini, supaya kita bisa take off nanti 2033 mencapai emas ya, masa emasnya. Tentu salah satu yang kita kejar adalah investasi, ya. Bagaimana bisa mendorong potensi pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi yang bisa bersaing di kompetisi global dan bermanfaat untuk rakyat. Jadi tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak bermanfaat ya, maksimal untuk rakyatnya. Nah, mengenai kembali lagi, kemudian mungkin ini masalah yang selalu dibahas sejak saya kecil sampai sekarang ya, mengenai kemudahan investasi sendiri. Ya, pada saat kita berbicara investasi, ya terutama investasi asing. Nah, kemudian investasi sendiri sampai sekarang masih menjadi kendala. Nah, bayangan Mas Faiz sendiri bagaimana itu semua bisa tersolusikan, karena itu adalah salah satu modal kita nanti di gerbang 2033. Karena Mas Faiz kan ahli dalam bidang hukum bisnis. Mohon sharing pengalamannya ke pemirsa Kerabat Desa. Terima kasih Mas Faiz. Terima kasih Mas Arvin. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu sekalian ya. Ya terkait dengan mungkin investasi, saya mungkin kaitkan dulu dengan konteks visi kita ya, visi emas 2045. Ketika mungkin saya diundang dalam konteks acara ini dan melihat barangkali aura dari kita semua, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencapai hal tersebut ya. Dan pemerintah juga sebetulnya sejak lama sudah menggaungkan hal ini. Bahkan memperhitungkan juga soal bonus demografi kita di tahun 2030 hingga 2040. Ya, dan tentu saja implikasinya adalah bicara soal banyaknya anak-anak muda dan produktif yang akan muncul di kemudian hari, yang bisa memberikan sebuah peluang juga dan tantangan, gitu kan. Dan kita belajar juga dari negara-negara yang mungkin berhasil dan juga negara-negara yang mungkin barangkali kurang berhasil. Tentu menjadi satu lesson learn yang bagi kita untuk melihat lebih lanjut, terutama dalam sudut pandang kacamata saya adalah regulasi apa atau kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah. Ya. Nah sejauh ini memang dari sisi perencanaan pemerintah juga sudah sudah ngeh dengan hal ini ya, dan juga sudah mulai menyadari berbagai macam indikator-indikator dan juga kebijakan yang akan diambil gitu. Nah saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, bahwa bicara soal ekonomi
kita juga jangan kemudian lupakan soal Sustainable Development (SDGs) ya, dan kita juga sudah mengadopsi melalui Perpres tentang percepatan pelaksanaan mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, di mana ada sekitar kalau if I'm not mistaken ya antara 17 hingga 18 gitu kan. Dan itu semua memang kita lakukan dalam koridor yang seimbang antara peningkatan perekonomian dengan kelestarian lingkungan hidup dan penghormatan hak asasi manusia. Gitu. Nah, dalam kaitan dengan investasi, mungkin kita bisa berkaca kepada bagaimana kita tertinggal dengan negara Asia Tenggara lainnya, khususnya Singapura, Malaysia, kemudian Thailand, Brunei, dan juga Vietnam dalam hal peringkat ease of doing business. Di situ kita masih berada pada peringkat ke-73 ya. Dan kita mungkin hanya bisa dikatakan kita peringkat ke-6, di atasnya Filipina, kemudian Kamboja, Laos, dan juga Myanmar gitu. Nah, sedangkan Vietnam sendiri sebagai negara yang mungkin juga belajar, kalau konon katanya belajar soal gerilya dari kita pada saat mereka perang Vietnam Amerika, itu sudah menyalip di atas kita gitu. Dan Singapura sudah kita tidak pertanyakan lagi bagaimana keseriusan mereka membuka diri untuk sebagai negara dalam investasi dan juga jasa ya, bahwa mereka menjadi semacam financial hub atau investment hub bagi investasi-investasi yang terkadang dilakukan di seluruh Asia Tenggara termasuk juga Indonesia. Kita melihat bagaimana mungkin para startup ini yang kemudian akhirnya lebih memilih untuk kemudian mendirikan perusahaan di Singapura ketimbang di Indonesia karena melihat proses perizinan yang tentu saja agak lebih kompleks ketimbang di Singapura ya, di mana kemudian akhirnya mereka hanya kemudian memberikan satu investasi kembali ke Indonesia dengan core controlling shareholder-nya ada di negara tetangga gitu. Nah, bicara investasi, apa yang perlu kita lakukan dengan melihat kepada situasi di masa depan yang hendak kita tuju dan juga situasi yang ada saat ini, yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah yang pertama memberikan kemudahan bagi para anak muda sekarang untuk mereka dalam konteks ini mengakomodasi keinginan mereka untuk kemudian dia berbisnis dan berusaha melalui mungkin kemudahan dalam hal pendirian usaha mikro dan kecil, kemudian kemudahan dalam hal perizinan, dan juga kemudahan dalam hal mengakses pembiayaan, dan juga kemudahan dan insentif lain dalam hal kaitan dengan konteks hak kekayaan intelektual kalau misalnya bicara soal bagaimana mereka mengembangkan inovasi dan kreativitas termasuk juga dalam konteks inovasi digital. Nah, ini cukup menarik ya, apalagi kemudian kita melihat hari ini dan kemarin kita diramaikan dengan penetapan RUU Cipta Kerja ya, yang kemudian menjadi satu kontroversi sendiri. Saya sendiri belum membaca secara lebih detail isi dari RUU yang sudah disahkan karena jumlahnya sebanyak 905 halaman. Ini lebih tebal daripada Al-Qur'an itu sendiri kalau kita baca Al-Qur'an gitu kan. Dan tentu saja mesti kita pahami secara lebih detail dan objektif bagaimana konteks yang tersebut. Namun ada sejumlah pasal yang saya agak tertarik untuk melihatnya karena rupanya memberikan kemudahan bagi usaha mikro kecil terutama ya, dan juga menengah. Dua hal mungkin yang saya garis bawahi adalah bagaimana seseorang calon pelaku usaha dia bisa mendirikan PT minimal 1 orang, yang biasa kita dirikan misalnya minimal 2 orang, dia boleh mendirikan 1 orang dan tanpa melalui notaris. Jadi hanya melalui semacam surat pernyataan yang kemudian dia submit ke kementerian terkait. Kemudian bagaimana kemudian nomor induk berusaha menjadi izin tunggal bagi usaha mikro kecil ya, dan kemudian bagaimana juga melihat bahwa pemerintah di situ mencoba melihat memberikan satu insentif terkait dengan fasilitasi hak kekayaan intelektual. Yang mana kalau kita kaitkan dengan konteks realnya fasilitasi untuk para startup dan juga para pelaku usaha itu menjadi satu hal yang menurut saya cukup positif. Ya, terlepas mungkin dalam konteks ini ada satu isu lain di dalam RUU tersebut yang masih menjadi isu yang sangat hangat dibincangkan hingga saat ini. Itu mungkin barangkali singkat dari saya, Mas Arvin. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit saya tanya tentang undang-undang yang baru disahkan tadi malam ya. Tentu kita bicara kalau ekonomi kerakyatan kembali salah satunya koperasi ya, Mas. Betul. Nah, kira-kira untuk koperasi sendiri apa sudah Mas pelajari juga, Mas Baik?
kira-kira? Ya, koperasi saya juga sempat baca dalam undang-undang tersebut ya yang ditetapkan. Iya. Kalau kita berkaca pada undang-undang koperasi yang lama, itu kita minimal untuk individu mendirikan adalah 20 orang. Ya. Dan kemudian pengesahan badan hukumnya melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Namun sejak berlakunya PP nomor 24 2018 tentang OSS ya, kemudian akhirnya dialihkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan badan hukumnya. Dan sempat kemudian dalam RUU Cipta Kerja itu saya sempat mengikuti perkembangannya, diturunkan menjadi 3 orang. Meskipun akhirnya ada perdebatan soal sebetulnya karakteristik koperasi dan juga kemudahan orang untuk mendirikan koperasi di lapangan ya. Dan akhirnya yang kemudian sepakati saya sempat membaca sekilas itu minimal 9 orang. Nah saya pikir ini angka yang sebetulnya saya juga nggak bisa ukur ya apakah ini angka yang objektif atau enggak. Tapi kalau melihat pada pengalaman saya pribadi dalam hal bentuk koperasi, mungkin angka 9 orang cukup memudahkan bagi orang untuk mendirikan koperasi. Ketimbang kita mencari 20 orang yang betul-betul punya visi yang sama untuk mendirikan hal tersebut gitu. Iya. Jadi di saat kita menuju gerbang 2033 ini kita kan selalu bicara free market Mas ya. Apakah sebetulnya semakin free market akhirnya ekonomi itu semakin kapitalis atau bisa kita membuat sebuah mekanisme yang membalance? Ya, kalau udah bicara free market sebetulnya udah ranah ekonomi yang saya sebetulnya tidak punya satu kompetensi di situ ya, Mas Arvin ya. Namun demikian kalau melihat kepada satu pembacaan awam saya gitu bahwa ada baiknya memang bicara soal market juga harus kita simbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup. Apakah bisa dibalance dari hukum bisnis itu sendiri? Bagaimana kita menjaga keseimbangan itu? Ya, satu contoh mungkin saya sempat nulis tesis dulu pada saat saya S2 di Malaysia. Tesis saya soal infrastruktur lintas batas. Dan salah satu kajian saya waktu itu adalah terkait dengan pembangunan jembatan antara kota Malmö di Swedia dengan kota Copenhagen di Denmark. Mereka selama bahkan mungkin hampir 1 abad itu terpisahkan dan mereka berbeda budaya satu sama lain. Nah pada saat pembangunan tersebut, karena kan bicara infrastruktur, bicara soal bisnis law ya, bicara soal ekonomi dan sebagainya. Salah satu yang menjadi concern adalah bagaimana kemudian mengatur ikan-ikan yang ada di laut Baltik tersebut itu tidak berubah arahnya. Oke. Pada saat kemudian dia membangun pancang-pancang tiang tersebut, itu nggak boleh ada satu ikan pun yang mati. Ini hal yang menarik dan bahkan satu komisi yang sifatnya independen berasal dari negara-negara di luar Denmark dan juga Swedia. Itu yang menurut saya bagaimana mengkombinasikan bicara soal hukum terkait dengan ekonomi dengan juga lingkungan hidup. Wah, ya luar biasa. Terima kasih Mas Faiz. Nanti kita bincang-bincang lagi, kita sapa kawan-kawan narsum hari ini, kerabat desa. Mari kita sapa Mas Andi, Pak Andi Junarso, SCMM MBA. Beliau adalah seorang konsultan senior bidang manajemen dan kewirausahaan dan juga seorang dosen. Mas Andi, Pak Mas Andi, apa mendengar? Ya. Ya, saya rasa. Sorry, on, baru unmute. Oke. Ya, Mas Andi, saya pikir tadi mendengarkan Pak Fadli, jadi saya off. Oke, terima kasih. Salam buat semua, Pak Fadli, Pak Muhammad, Pak Bambang, Pak Agus, Pak Yunus, dan lain-lain. Ya, Mas Andi, jadi pada saat kita bicara gerbang 2033, di mana ini kita harapkan betul-betul menjadi sebuah gerbang take off ya, menuju Indonesia emas. Pada saat kita bicara ya katakanlah pertumbuhan penduduk ya, kan pasti penduduk Indonesia 2033 ini mungkin hampir 400 juta mungkin. Iya. Nah, kira-kira ya apakah selalu paralel antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi? Dengan semakin besarnya penduduk otomatis pertumbuhan ekonomi semakin besar juga ya, atau sebaliknya, bagaimana kira-kira itu Mas Andi? Ya, itulah yang bermata dua Mas Arvin.
Di satu pihak kita adalah penduduk nomor 5 terbesar di dunia, dan menurut survei World Bank, ADB, dan beberapa konsultan top dunia, kita tahun 2045 itu katanya menjadi top 5 dunia. Ya. Kita itu Indonesia menjadi top 5 dunia. Itu parameternya tinggal dilihat aja di internet, itu banyak. Nah, cuma masalahnya, kalau saya sih nggak meragukan, karena yang ngomong bukan cuma satu, tapi konsultan Big Ten atau Big Six dunia mengatakan itu, berarti termasuk World Bank sama ADB. Jadi kalau menurut saya kemungkinan besar Indonesia pasti nomor 5. Cuma siapa yang menguasai itu aja. Nah, kalau orangnya yang tadi Mas Arvin bilang apakah menjadi aset atau menjadi hanya buruh, nah itu saya takut ngomongnya gitu ya. Kalau artinya semoga doanya adalah kita menjadi pelaku dan profesional. Karena apa, Mas? Karena profesional sekarang tuh cuma Indonesia ini yang lulus sarjana, yang kayak kita yang di sini nih, wajah-wajahnya di sini yang itu cuma 8% yang sarjana, apalagi sampai S2, S3, apalagi yang profesor itu bisa di nggak sampai 30.000 orang Indonesia ini. Nah, jadi ini megatrend dunia, Mas. Ini monggo silahkan bagi Bapak Ibu sekalian, ibunya nggak ada ya sini ya. Bapak sekalian ini menurut Bappenas. Jadi kita kelebihan orang, kita banyak orang, betul. Bisa jadi tenaga hebat asal pintar, tapi sayangnya kebanyakan kita yang sarjana pun cuma 8%, jadi bisa jadi mayoritas kita menjadi buruh. Nah, itu jawabannya, Mas. Gitu. Nah, untuk melihat Bappenas, Indonesia 10 banget ya, Mas. Makanya kita waktu itu discuss gimana nih kita bikin 2033 ya supaya bagus. 88 itu kan angkanya kesinambungan ya, Mas ya. Nah, ini targetnya, pilarnya Bappenas nih, menurut Bappenas ya, kita harus kuasai, terus pembangunan ekonomi seperti tadi Pak Agus juga, terus pemerataan pembangunan ya, harus lebih. Nah, ini yang saya agak banyak dari semua ini, tapi tantangan semua targetnya luar biasa bagus ya, cuma tantangannya berat. Itu, Mas, tantangannya berat. Kenapa? Contoh ya, pembangunan manusia, iptek, percepatan pendidikan Indonesia secara merata. Sekarang Indonesia itu 1, yang sarjana itu 8%, Mas. Yang sarjana itu 8%, yang lainnya 52% itu SD, SMP. Bayangkan ini di dalam berapa tahun ini kita bisa ngejar nggak tuh yang SMA sampai universitasnya supaya mayoritas. Itu tantangan berat. Itu peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan. Nah, ya kita ini generasi muda tahu sendiri ya, anak-anak kita seneng nggak nih masih nari atau ngerti nggak budayanya gitu ya. Nah, ini tantangan juga, teknologi dalam pembangunan. Ya, kalau ini infrastruktur pemerintah Indonesia memang cukup besar sih, memberikan instalasi palapa ataupun ring palapa yang udah menyatukan seluruh perbatasan terluar, dan juga hampir kalau nggak salah kemarin sama Profesor Marsudi itu di Telkom mengatakan bahwa kita sudah tercover hampir 80% ya, 85% untuk internet ya. Kesehatan dan kualitas hidup. Kesehatan kita pas baru kena pandemi, Indonesia urutan 20 dunia, nggak jelek-jelek amat, yang maksudnya 20 yang paling atas tuh paling buruk ya, kayak Amerika dan Brazil, dan itu yang kena dampak, India juga. Nah, terus lihat yang sebelah sini investasi saing. Sorry, didekatkan. Oh, ini saya pakai ini. Oke. Udah bagus. Nah, peningkatan investasi dan daya saing ekonomi Indonesia ini, pandemi ini nambah lagi 800 triliun yang digelontorkan. Jadi akan menambah utang kita ke 4.000 lebih ya triliun. Nah, ini akan tanya mengenai pariwisata Bali ya, karena teman-teman dan Mas Arvin dan teman-teman perhotelan di Bali, Mas Naindra juga gitu, katanya memang ini
hotel, pariwisata, bisnis travel, bisnis tourism di Bali baru drop. Bali itu kan ini Mas barometernya Indonesia ya. Iya. Itu nah, ini industri oke. Pariwisata pas baru karena pandemi. Maritim Indonesia baru 8% Mas. 8% mengambil income itu hasil itu dari laut. Itu 92%-nya hilang atau diambil orang lain. Tetangga-tetangga dan kapal-kapal yang besar. Kalau kita sedikit nelayan kita hanya pesisir pantai gitu. Jaraknya mungkin nggak sampai 20 km dari pantai. Ya. Jadi 8% nih kalau menurut survei. Nah, terus penempatan ketahanan pangan dan peternak. Ya nggak banyak juga petani kalau petaninya jumlahnya luar biasa, kita hampir sepertiganya petani, tetapi petani dan nelayan, tapi hasilnya total itu dari ekonominya itu hanya 10% totalnya karena 90% itu di corporate dan di big corporation. Jadi lagi petani muda, anak-anaknya itu udah nggak pengen kerja di ladang lagi karena lihat bapaknya kayaknya kurang makmur gitu ya. Nah ini yang harus ditingkatkan gimana supaya anak-anak muda dibekali, dibantu, katanya ada program Smart Village itu dibantu dengan teknologi supaya balik ke pertanian gitu. Nah, penetapan ketahanan energi dan air dan komitmen terhadap lingkungan hidup. Nah ini kita lanjut lagi Mas. Ini contoh nih. Ambilnya nanti kalau ada mau lihat silahkan, ini sumbernya yaitu bahwa ijazah perguruan tinggi Indonesia itu cuma 8,8%. Gimana kita bisa main gitu secara teori? Ya berarti apa? Kita prioritas di jadi apa ini nanti kira-kira kalau kira-kira sampai dengan 2033 kalau ini bukan 43% perguruan tingginya, SMP SMA kan hanya sebagai paling staff yang level bawah atau blue collar ya, buruh. Nah, ada Indonesia ini pun dari tingginya Indonesia ya, itu menurut ranking QS itu untuk university itu kita rankingnya paling tinggi itu 295 itu UGM. Dia naik tahun ini naik, tahun lalu tahun 2019 itu UI 295 ITB 298, terus ITB 300, yang lain-lainnya di bawah itu sampai ke 500, ada yang ke 800 gitu. Saya nggak sebut yang bawah-bawah ya, tapi yang paling tinggi itu tahun ini cuma UGM, UI, ITB, itu pun di ranking 290-an di QS dunia. Bayangkan bagaimana caranya mau bersaing. Ini tantangan dari Bappenas 2025, kita kan 2035 ini rata-rata lama sekolahnya 12 tahun Mas, ini targetnya nih. Ini itu berarti SMA loh. Ini SMA loh, ini belum sampai kuliah nih. Nah, jadi harusnya SMA dibanyakin banyak SMK-nya ya. Kalau ide usul saya. Vokasionalnya. Jadi karena 12 tahun 035 paling tidak walaupun kita cuma jumlahnya SMA-nya ada berapa nih? Lumayan lah, tambahin ini 10 ya kira-kira 35%. Oke lah, ini advokasi ini jangan SMA saja. Karena SMA saja Mas nggak bisa bisnis, nggak bisa khusus ya. Dia, kalau vokasi dia udah punya keterampilan khusus kan. Dan penerapan iptek. Anak-anak pakai belajarnya udah pakai handphone. Nah ini misalnya beberapa pelaku-pelaku selain Telkom, selain XL, selain satelit Indonesia, juga ada yang swasta yang bersaing ya. Belum lagi kalau nanti nggak tahu nih digital TV masuk nih. Ini bisa dari seluruh dunia masuk ke Indonesia bersaing, menguasai pasar juga. Karena signalnya bisa lewat satelit yang lebih luas gitu. Itu belum masuk nih kelihatannya. Ini nanti 2000 internet di Industrial 5.0. Nah, ini bahaya juga sih, ancaman. Ancaman juga, tantangan juga. Di luar negeri sudah siap ya. Yang negara maju ya, negara maju termasuk kalau di Asia ya
Singapura yang paling maju, habis itu Vietnam mengejar, Malaysia gitu ya, Taiwan gitu. Nah, kalau Indonesia kita masih mengejar. Jadi internet sudah ada, tapi speed masih paling kita termasuk di ASEAN paling lambat juga. Kita juga ngikutin, ada lokal tapi masih kalah saing dengan asing tentunya, tapi harganya kita lebih murah memang. Terus juga ada lokal, tapi kebanyakan masih import. Jangkauan internet sudah bagus, dan pemerintah Indonesia punya apa sudah oke. Kabel netnya itu juga sudah ke seluruh Indonesia hampir 90% lah. Nah ini kampung internet nih, ini kampung internet Jogja. Dicek ke dalam program-programnya ya masih dari bawah ya, masih merambat. Tapi paling nggak harusnya kayak gini di seluruh kampung gitu. Dreamnya 2033 kalau di banyak kampung desa ini pasti ada orang-orang anak-anak muda yang brilian ya, karena memang menuju ke sana juga dunia masih seperti ini, belajar masih swadaya masyarakat orang atau belajar seperti ini, jadi belajar satu orang anak satu HP, karena ini 2 HP ini ada 2 HP ini kecil-kecil kan, tapi itu kan kecil Pak. Jadi ini satu mampir di ya ini lihat kampung internet ini ya kayak apa ini kampung software kita. Nah, ini contoh, ini edukasi saat ini. Kita ke depannya seperti apa nih, itu tantangan. Ini kita kalau menurut kata Ki Hajar harus olah hati, hatinya olah pikir, olah karsa. Olahraga Indonesia ranking berapa nih sekarang di ASEAN? Nah, hati, perasaan, kebrutalan, ya, religi, agama, ada isu-isu fundamentalis, khilafah, terus nasionalisme kita ini kuat nggak, masih senang merah putih, persatuan NKRI, terus kemandirian kita, pandemi ya, BLT-nya aja harus dibantu ya, berapa juta orang harus dibantu. Jadi kata-kata mandiri ini produksi, banyak pertanian aja import, kita import garam. Kenapa kok import garam, padahal panjang pantai Indonesia itu kan dari Eropa Barat ke Eropa Timur panjangnya, tapi kok import garam? Karena ternyata pertama petani garam itu tradisional, pasang surut, kalau dia pasang airnya mengisi, surut kena matahari jadi garam, terus didorong garamnya agak kotor karena dia di atas pasir, terus nggak punya teknologi yodium, nggak punya processing, kalah, jadi import, jadi nggak bisa dipakai garam industri, jadi import garamnya. Kedelai juga, jagung juga, bawang juga, semuanya itu karena nggak ada yang investasi, tidak ada bibit unggul. Masa kedelai kita impor dari Amerika? Karena apa? Karena Indonesia importnya kedelainya masih kecil, mayoritas ya, kecil dan keras. Kalau dipakai tempe, tahu keras gitu. Nah ini bumi Indonesia ini harus kepikir juga nih kalau mau kita 2033-nya survive. Gotong royong, ya koperasi itu persen sih dari ekonomi Indonesia. Jadi ini soko buruh yang di Undang-Undang Pancasila ya, gitu. Kita kan korporasi, sekarang korporasi masih ya Pak Teten Mas kita mendengar dulu waktu zamannya Pak Subianto Sakrawardaya ada program kemitraan di BUMN seluruh Indonesia diharuskan bekerja sama dengan UKM untuk membangun. Bahkan dulu almarhum Pak Harto pernah minta kalau bisa 6% sahamnya dikasih, tapi belum sempat terjadi, sudah keburu lengser ya. Nah, integritas. Nah, terus saya no comment karena bukan orang hukum. Demikian terus ini human capital kita seperti apa?
Kira-kira Ya. garis besar Terima tantangannya. kasih, Mas Andi. Jadi kalau saya simpulkan, mencapai gerbang 2033, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi ada challenge tidak sebanding. Tidak Karena sebanding, ya, tidak sinkron, artinya tidak paralel dalam arti kenaikan Ya. penduduk belum tentu kenaikan income. Ya. Karena posisi Dibutuhkan- edukasinya rendah. ya, jadi untuk pertumbuhan ekonomi yang baik Ya. dibutuhkan peningkatan produktivitas SDM berdasarkan iptek dan skill tadi. Iya, pendidikan Yang juga. menjadi kunci Ya, yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Jadi betul. kita betul nanti mendapatkan emasnya 2045. Betul sekali. Gitu. Ya, Nah. artinya kita harus berbenah di sistem pendidikan otomatis. Betul. Nah, saya mau share sedikit, Mas Arvin, 1 menit, Ya. 2 menit. Apakah kita bisa? Bisa jawabannya. Loh, asal ngomong. Enggak juga. Waktu saya bantu Profesor Yohanes Surya, itu di Surya Institute itu anak-anak yang pintar. Diambil, dididik, di-coach, digembleng untuk bisa ikut kompetisi sains. Dan itu di dunia kita menang juara dunia itu, waduh, waktu zaman saya di sana, sebagai salah satu direkturnya di sana itu kita berhasil gondol emas, perak, dan perunggu. Bisa. Tetapi ini begitu mereka kembali ke Indonesia, setelah dapat emas, perak, perunggu, siapa? Kerja di mana? Yang gajinya gede? Swasta. Diambil swasta. Terus, ya udah, apalagi kita nggak pernah menang, apalagi pendidikannya yang tadi yang saya bilang, kita ini masih di bawah 10% untuk universitas. Gimana mau fight in? Karena yang jago-jagonya itu sedikit, Mas, 10%. Kita majority itu masih SMP. 50% lah. Ya, semoga pembenahan sistem pendidikan yang kita lakukan betul-betul bisa menjadi pilar utama peradaban bangsa. Amin. Kita Semoga bisa mencapai 2045, tapi kita pikirkan dahulu gerbang 2033-nya. Iya. Terima kasih, Mas Andi. Kita Cek dulu. pertama. Ya, terima kasih. Nanti kita Terima diskusi kasih. lagi. Kita sapa dulu Dr. Eng Fadli Usman, STMT dari Universitas Brawijaya, Smart City Planning, ahli dalam Smart City Planning dan juga Internet of Things. Nah, ini menarik soal Internet of Things. Dr. Fadli? Siap. Oke, Dr. Fadli. Nah, mengenai Internet of Things, saya tanya Internet of Things dahulu. Pada saat kita menuju gerbang 2033, ya sebetulnya IT teknologi ini apakah semua tahu bahwa itu pasti manfaat, tapi apakah juga menjadi sebuah ancaman sebetulnya? Oke. Sebenarnya sebelum kita ketemu 2033, kita ketemu dulu 2021. Ya, setelah pandemi atau masih pandemi? Ya, kita berharap 2021 pandemi ini sudah berlalu. Tapi kalau ngelihat timeline pengujian vaksin itu ya, itu kan butuh waktu 1 tahun. Berarti kalau baru diketemukan bulan September kemarin, ya September lagi baru selesai. Oke, kita kembali lagi tentang Internet of Things. Saya kebetulan membantu Kabupaten Malang untuk otomatisasi pelaporan sistem keuangan desa. Waktu kita cek, ternyata di desa itu sistem keuangan desanya itu manual. Maksudnya begini, mereka kan dapat dana 1 miliar lebih, 1 miliar sekian itu. Mereka buat dalam bentuk Excel, Excelnya dikirim ke badan Dinas Pengembangan Desa, Masyarakat Desa. Itu manual, mereka ngirimnya Excel, lalu si dinas mengupload itu ke dalam sistem. Saya bilang, kenapa kerja 2 kali? Kamu mestinya bisa membuat itu otomatis sekalinya diisi oleh orang desa, teman-teman di desa, lalu langsung masuk ke dalam sistem. Oke, mereka setuju. Tapi dia bilang nggak bisa langsung dipublish, Pak ya. Loh kenapa? Takut salah ngisi, Pak.
Loh kalau sudah diotomatisasi, standarnya sudah sesuai dengan standar pemerintah, kan tidak ada kemungkinan kesalahan isi itu minimal. Misalnya ya, dari 100% budget yang mereka terima itu ada ketentuan misalnya 30% saja hanya boleh untuk honor, terus 30% lagi untuk apa, terus untuk pembelian sekian persen. Lah kalau masuk sistem mereka nggak mungkin lebih, misalnya tadinya 30% untuk honor, tahu-tahu mereka entry sendiri 95% buat honor. Sisanya buat paving taman atau apa ya, jadi kan tidak proporsi. Tapi kalau saya bilang kalau sudah masuk sistem, harapan kita tidak ada kesalahan entry, tidak ada kesalahan secara administratif. Konyolnya sistem keuangan desa itu dari 378 desa seluruh Malang, seluruh Kabupaten Malang hanya 11 yang sudah entry. Yang 368 kemana? 67 kemana? Mereka takut entry, takut nanti dikejar-kejar KPK katanya. Jadi ada sebuah temuan juga, mereka kenapa sih nggak ngisi, mereka kenapa sih tidak melaporkan kegiatannya. Oke, ini di tingkat desa, ini penggunaan internet bagi masyarakat desa, dalam hal ini perangkat desa. Terus bagaimana jaringannya? Nah, ini juga kita temui dari 378 desa itu yang sudah berinternet itu tidak lebih daripada 12%. Dan nggak usah jauh-jauh, di kota saja, di kota Malang yang sudah berinternet itu tidak lebih daripada 20%. Ya. Kita mau menuju 33, di mana kita semua bisa terkontrol dan lain sebagainya dengan baik, informasi tentang person to person itu bisa kita rangkum sedemikian rupa untuk kesejahteraan rakyat. Tapi sepertinya kita memang butuh kerja keras. Karena memang secara sistem, secara infrastruktur lah, kalau Pak Yai Ma'ruf Amin bilangnya infrastruktur langit, itu memang ada seperti khayal, tapi memang kita harus ngejar. Kalau tidak dikejar nanti kita ketinggalan terus. Kemudian selain infrastruktur langit itu memang masih jauh banget dari cita-cita yang kita harapkan, di tingkat masyarakat juga pengguna itu masih sangat minim. Oke, saya buat aplikasi. 2 tahun lalu sih, saya membantu MUI, Pinbas, inkubator bisnisnya MUI, itu mereka punya program membantu peternak untuk menjual hasil ternak mereka untuk kurban. Oke, saya buatkan aplikasi ya. Oke, nggak usah bayar saya bilang. Pokoknya buat masyarakat, buat MUI, saya buatkan gratis. Padahal MUI duitnya banyak. Kemudian saya luncurkan aplikasi itu, jebret. Yang download cuma 11, ya Allah. Oke, yang download cuma 11. Saya bilang, jangan saya juga kali yang marketing, kamu lah yang marketing. Masa semua saya yang buat, saya yang entry data saya, terus yang marketing kamu lah yang marketing, saya bilang ke MUI. Ternyata di antara mereka sekalipun mereka nggak ngerti caranya, gimana caranya. Oh oke. Sampai sana pun saya paham. Ini saya tidak bisa memaksakan secara serta-merta kalau memang kelas mereka masih kelas Shopee dan Tokopedia. Sehingga saya harus menggiring logika berpikir mereka itu seperti mereka menggunakan Shopee atau Tokopedia. Oke, berarti dalam hal ini memang harus ada, misalnya di satu lembaga, di satu kelompok orang tertentu, mereka ingin mengembangkan Internet of Things di kehidupan mereka sehari-hari. Yang sedang saya handle sekarang ini tentang peternak di Wagir. Mereka punya kelompok tani dan kelompok ternak yang jumlah anggotanya lebih dari 3.000. Saya bilang oke, saya bantu. Apa masalahmu? Saya bilang. Ternyata mereka tuh punya beberapa masalah klasik, misalnya mereka tidak mampu menjual hasil ternak, mereka kesulitan mendapatkan pakan ternak dan lain sebagainya. Yang paling menggelitik itu adalah mereka tidak bisa pakai internet. Oke, saya bilang, yang kamu ngerti tentang internet apa? Saya bilang, WhatsApp, Pak. Oke, sudah, itu batasanmu, itu udah maksimalmu, WhatsApp. Sehingga semua platform saya arahkan, kalaupun apapun yang mereka, aktivitas mereka itu pendekatannya memang hanya lewat WhatsApp. Jadi dengan WhatsApp mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain dan sebagainya. Dan
akhirnya ada beberapa teknologi yang saya sematkan di peternakan. Misalnya ada investor mau masuk ke sana, lalu mereka ragu ini beneran sih peternaknya kerja apa enggak. Saya tempel CCTV, jadi si investor akan punya informasi setiap hari tentang ternak yang dia titipkan di kelompok tani, kelompok ternak. Lalu saya sisipkan lagi GPS tracker, jadi kalau ternaknya ada yang nyuri ketahuan posisinya di mana. Karena kalau sekedar ayam, bebek sih nggak masalah, murah ya. Tapi kalau sekalinya sapi harganya 20 juta atau limosin yang harganya bisa 100 juta, nah ini kan jadi masalah kalau hilang. Taruhnya di mana itu trackernya itu? Di telinga. Oh, di telinga. Jadi anting. Sebagai anting. Jadi anting ya, sehingga ini mereka bisa mengkontrol. Lalu di anting itu ada barcode-nya yang QR code yang kalau kita scan si operator bisa ngentri data. Misalnya di peternakan itu berat ternak tiap hari itu naik sekitar 5 kilo setiap hari. Ini kalau kita pengen ngelangsingin badan di sana, ternak digendutin. Tiap hari 5 kilo. Dan itu bisa terkontrol. Kita entry terus datanya sehingga si investor akan punya imajinasi hari keberapa atau bulan keberapa si ternak layak dijual dengan harga tertentu. Nah, sehingga kami pengen membantu peternak ini dengan internet, dengan kemampuan menggunakan Internet of Things ini, mulai A sampai Z. Dari A-nya itu bahkan dari pakan ternak, Z-nya sampai menjual bahkan produk limbahnya, kotoran sapi, kulitnya, atau kakinya, tanduknya, dan lain sebagainya. Itu bagaimana punya market tersendiri. Karena itu pasti ada yang mau beli, ada yang bisa, ada yang tertarik untuk beli. Kita aja yang mungkin nggak tahu siapa sih yang mau beli. Kalau dimanfaatkan internet marketing, pasti ketemu orang yang bisa beli, yang mau beli, punya ketertarikan dengan produk itu. Jadi maksud saya pengen mengajak teman-teman di akademisi untuk ikut terlibat aktif supaya teman-teman masyarakat secara luas, apakah itu petani, peternak, pedagang, segala macam, itu kita upskill lah kemampuan mereka, sehingga kalau petani dan peternak ini sejahtera, mestinya negara ini makmur. Jadi salah satu agenda yang akhirnya saya kerjakan di Wagir itu, mereka ternyata nggak punya koperasi. Saya bilang, kamu nggak punya koperasi, kamu akan terbentur masalah modal, kamu akan dihajar sama tengkulak, saya bilang, middleman. Jawabannya, iya betul Pak, 90% anggota kami itu pasti jualnya ke tengkulak. Nah ya, kita buat koperasi. Koperasi fungsinya apa? Menghandle masalah pemodalan, menghandle masalah pakan ternak, menghandle masalah obat, diseminasi buatan, segala macam kegiatan itu dihandle oleh mereka. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi prototipe untuk kebangkitan peternakan di seluruh Indonesia. Sangat menarik. Hari ini acara kita akan tayang seluruh Nusantara, disaksikan seluruh kerabat desa se-Nusantara oleh 2 satelit kita uplink. Semoga seluruh petani-petani mendengar Dr. Fadli dan mengajak Dr. Fadli untuk mensupport mereka. Saya sepakat bahwa salah satu kendala di bidang pertanian adalah supply chain. Jadi dibutuhkan sebuah aplikasi teknologi yang bisa diaplikasikan, teknologi IT yang bisa diaplikasikan ke grassroots pertanian tersebut. Luar biasa Dr. Fadli sebagai percontohan bahwa sebetulnya kita bisa. Jadi bagaimana IT teknologi ini akhirnya betul-betul memberikan manfaat, ya. Jadi bukan hanya menjadi ancaman persaingan dan sebagainya. Nah, kembali ke IT ya, saya melihat tadi kita bicara tadi sempat Dr. Fadli sampaikan gigs ekonomi ya, soal gigs ekonomi, tadi ada e-commerce yang disebutkan. Sebetulnya memang kita banggakan, tapi saya lihat kita sebetulnya masih menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan? Kita tidak bicara seperti misalnya gigs ekonomi Amerika, bahwa mereka menguasai dunia dengan platform-platformnya, e-commerce-nya. Begitupun China dengan Alibaba-nya menguasai dunia, jadi mereka banggakan. Nah, sedangkan saya lihat di Indonesia sendiri, kita masih menjadi tuan rumah di negeri sendiri, terutama untuk pasar-pasar yang konsumtif. Ya, kalau Dr. Fadli sendiri kan bagus bagaimana memotong supply chain di pertanian, akhirnya petani menjadi sejahtera. Nah, bagaimana tanggapan Dr. Fadli
masa depan gigs ekonomi Indonesia di tahun 2033 sebagai gerbang. Bagaimana kita tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi kita juga bisa mendunia, kita banggakan. Kira-kira bagaimana, Dr. Fadli? Oke, yang saya pahami dari sekian banyak masyarakat desa yang kalau saya temui, misalnya satu desa, itu pasti ada saja pemuda-pemuda desa yang brilian, punya kapasitas yang di atas rata-rata, terus punya sifat dia mampu bekerja sama dan lain sebagainya. Ini aset ya, semestinya asetnya desa. Ini jangan dijadiin musuh, dia pengen ngambil alih desa atau apa, enggak. Tapi bagaimana kita manfaatkan sedemikian rupa agar bisa menghandle kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membantu kegiatan di desa. Ya seperti yang saya bilang tadi, mereka petani, mereka peternak, tapi bahkan mereka nggak tahu caranya, nggak ngerti caranya menjual ternak dengan harga yang baik. Yang mereka tahu hanya ketemu tengkulak, ya sudah selesai. Dan bagi mereka itu tidak apa-apa, masih ada selisihnya. Padahal ekstrimnya. Saya pernah ke NTT, mereka membeli bibit itu hanya 3 juta, lalu mereka jual lagi itu hanya dengan 6 juta. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak jual ini di musim haji itu bukan 6 juta jadinya, bukan 10 juta. Harga rata-rata ternak siap potong di NTT itu rata-rata 10 jutaan. Tapi kalau Bapak jualnya di musim haji itu Bapak akan dapatkan keuntungan lebih dari 100%. Nah, logika berpikir seperti itu kan mungkin agak, tapi kan saya Katolik. Ya jangan Bapak yang motong kali. Ini untuk seremoni kegiatan agama orang Islam. Nanti kita buatkan platform. Walaupun mereka orang Surabaya, seperti saya dulu kuliah di Jepang, saya tidak tahu ini saya kurban di mana nih, tetangga saya nggak ada yang potong korban. Akhirnya saya menitipkan uangnya itu ke orang di Indonesia. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Sehingga mereka dapat ternaknya dari NTT, potongnya di NTT, dan bisa boleh-boleh saja diserahkan, dimakan oleh teman-teman di NTT walaupun bukan orang Islam. Dalam hari ini pelaksanaannya mungkin dilaksanakan oleh masjid dan musola setempat, tetapi sistem kita atur, kita buatkan sistem semi-semi digital. Oke, kembali lagi tentang bagaimana kita mensikapi ya. Kadang kita pengen yang tinggi jauh luar biasa, tetapi ternyata masyarakat itu memang nggak siap. Masyarakat itu memang nggak siap. Masyarakat kalau nggak ke pasar rasanya belum belanja. Jadi sekalinya PSBB dibuka, dilonggarkan, pasar penuh, semua penuh, jalan penuh. Kayaknya kayak habis menang perang gitu ya, boleh mereka bebas ngapain saja. Tapi banyak hal yang harusnya mereka tetap harus menjalankan protokol agar mereka selamat dan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, di sini sebenarnya titik baliknya Indonesia supaya yang tadinya tidak ngerti, sama sekali tidak ngerti IT, tidak ngerti internet, bagaimana cara makainya, mestinya di sini kita semua bahu-membahu agar masyarakat secara luas, semua kalangan itu mulai masuk ke kegiatan pemanfaatan internet secara maksimal dan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan hanya untuk TikTok, Facebook, Instagram, ya itu kan anak-anak lah yang main-main. Tapi ternyata itu ada pasarnya juga. Saya pernah ngintip-ngintip di TikTok, ternyata anak-anak kecil yang main di sana itu ya usia-usia tanggung juga. Kalau mau jualan jualan sepatu dari kulit yang produksi kita sendiri asalkan di branding, mungkin mereka akan beli karena mereka nongkrongnya di sana. Sehingga memang ini tugas kita sama-sama, bagaimana kita uraikan benang kusut ini dan bagaimana ketidaksiapan masyarakat ini kita ubah menjadi suatu kesiapan. Seperti masalah pendidikan aja kemarin, saya coba sempat membantu teman-teman di bagian pendidikan. Pulsa mahal, oke pulsa mahal, ada solusi nggak? Saya ngelobi sendiri, Telkom itu bagaimana caranya? Kamu ini orang Indonesia kan, ini punya bangsa Indonesia, betul nggak? Iya. Kenapa harus pulsa 1 giganya itu mahal banget, saya bilang. 1 gigamu kamu jual berapa? 10.000. Bisa nggak jadi 2.000? Saya bilang. Saya paksa gimana caranya supaya menjadi, akhirnya keluar juga. Bisa Pak, asalkan belinya paket gede 25 juta nanti kita 25 juta nanti kita split, karena 25 juta itu untuk 8 tera. Oke, saya mulai mikir 8 tera 25 juta. Ternyata ketemunya 1 giga itu 1 gigabyte itu hanya sekitar
2.800. Dan saya bilang, ini kalau untuk anak-anak belajar kan bagus. Kenapa mereka harus membeli 20.000 dipakai seminggu doang? Saya bilang 1 giga harga 2.000. Itu bisa dipakai 10.000 itu bisa sebulan, saya bilang. Logika-logika berpikir itu kan bisa nggak sih teman-teman Telkom itu bantuin gitu loh, bantuin mikir supaya pendidikan yang dipaksa online ini bisa menjadi murah, semua bisa tetap belajar dan lain sebagainya. Ya, mestinya ini tugas kita sama-sama lah, jangan ini kesempatan nih kita cari keuntungan sebesar-besarnya. Gitu. Saya juga terbayang bahwa sebetulnya internet justru membuat pendidikan itu semakin terjangkau dan tidak ada anak-anak putus sekolah karena dibantu oleh teknologi informasi. Nah, tadi menarik bahwa sebetulnya bagaimana yang menguasai bidang IoT mengangkat potensi lokal bisa mendunia juga. Jadi mereka tidak hanya di ranah besar, sangat besar, tapi di ranah pasar lokal, ya pasar nasional saja. Tapi bagaimana potensi lokal, saya sepakat bisa diajak mendunia sama-sama bahu-membahu. Karena yang banyak yang memiliki potensi lokal, di sisi lain belum memahami IoT. Ya. Dan di sisi lain banyak sekali yang besar di IoT di Indonesia pun berasal dari pihak luar. Ya. Nah, saya ingin sedikit juga meminta pendapat Dr. Fadli. Tadi sempat di awal Dr. Agung membenchmark Korea, kemudian China, dan juga Jepang. Bagaimana kita bisa menjadi negara maju, kita benchmark di antara mereka yang baik-baiknya saja. Nah, kemudian Dr. Agung tadi sempat mengutarakan apa saja yang baik dari China dan dari Korea. Nah, kebetulan yang dari Jepang belum disampaikan. Nah, kira-kira dari Jepang sendiri, menurut pengalaman Dr. Fadli setelah sekian tahun sekolah S2, S3 di sana, ya apakah banyak hal yang bisa kita contoh supaya kita bisa menjadi negara maju? Oke, memang tentang culture ya ini. Kalau orang Jepang mereka tidak, kalau masih ada produk Jepang mereka beli produk Jepang. Yeah. Walaupun produk orang lain itu lebih murah. Iya. Yeah. Kan beda sama kita. Kalau ada yang murah kenapa yang mahal? Nah, culture seperti ini mungkin ya rasa cinta tanah airnya mungkin harus ditingkatkan lagi. Kalau mereka bilang aku Pancasila, ya belilah pecel tetangga, jangan makannya di McD melulu. Mestinya kan begitu logika berpikirnya. Yeah. Kalau memang mereka aku Pancasila, ya kembali lagi. Tasnya kok kayak impor ya. Jadi maksudnya, oke, saya nggak kelas kalau produknya nggak dari luar. Nah, ya kita bantuin dong. Misalnya, kembali lagi. Ini memang agak sulit. Saya pernah belanja ya di supermarket di Jepang itu, terus saya lihat bagaimana orang Jepang belanja beras. Di sebelahnya ada beras Thailand, lebih murah, lebih bagus kualitasnya. Di sebelahnya ada beras Jepang. Yeah. Harganya 2 kali lipat beras Jepang itu. Tapi mereka tetap beli beras Jepang. Dia nggak peduli dengan produk Thailand, kayak produk Taiwan. Padahal Taiwan itu agriculture-nya dianggap terbaik sebumi katanya, semuka bumi katanya begitu. Karena saya pernah ke Taiwan dan saya membuktikan bagaimana tidak ada buah yang tidak manis di sana dan tidak ada buah yang kotor yang ditampilkan di muka umum. Semua bersih, semua rapi dan semua nggak ada yang asam, semua manis. Yeah. Saya itu terbayang. Oke. Jadi silakan. Oke. Jadi maksud saya kalau saya juga sempat membayangkan kalau di Jepang mereka nggak ada upacara tuh tiap Senin. Mereka nggak ada upacara 17 Agustus. Kalau waktunya mereka hari ulang tahun kaisar misalnya, ya mereka tinggal mengheningkan cipta 3 menit ya dan sudah. Tapi mereka cinta banget sama negaranya. Itu yang saya heran. Gimana sih cara membentuknya seperti itu? Ternyata kurikulum mencintai bangsa dan negara itu mereka mulai dimasukkan dalam kurikulum sejak TK, SD, SMP dan lain sebagainya. Bagaimana mereka memasukkan kurikulum cintailah produk Jepang misalnya, beras. Di TK itu bahkan ada sesi di mana mereka satu kelas ramai-ramai tanam padi. Setelah itu baru doktrin keluar. Susah ya tanam padi, kata bu gurunya. Gitu loh, kita harus cinta loh sama petani kita.
Sehingga nanti belinya, bilang sama ibunya ya, beli sama bapaknya, kalau beli beras, berasnya beras Jepang ya. Ya Allah, ternyata didoktrin dia. Tapi kapan doktrinnya? Setelah pelajaran. Dan bener, kalau nggak ada yang beli produknya mereka, terus kapan makmurnya, kan begitu logikanya. Jadi mereka masukkan hal-hal sepele seperti itu, sebenarnya bukan sepele, tapi untuk ketahanan negara, itu dalam kurikulum bahkan sejak TK. Itu yang menarik dari Jepang. Wah, iya. Jadi kita contoh mindset juga, kemudian sistem pendidikan dininya juga. Ya, saya terbayang contohnya seperti Alibaba e-commerce ya, besar dari China. Itu kan sebetulnya 90% adalah isinya awalnya kan adalah UKM di China. Kemudian Alibaba akhirnya merambah seluruh dunia bersama UKM-nya. Jadi tidak jago kandang saja. Betul-betul dibanggakan menjadi istilahnya e-commerce yang ekspansi seluruh dunia. Nah, saya terbayang bagaimana supaya e-commerce lokal ini seperti itu. Jadi tidak hanya jago kandang, besar, tapi jago kandang, pasarnya lokal saja. Apakah mungkin sebetulnya mereka seperti Alibaba membawa UKM lokal mendunia seperti yang dilakukan China itu? Bagaimana dengan Alibabanya akhirnya UKM China mendunia bersama Alibaba? Bagaimana tanggapannya, Dr. Wardi? Oke, UKM Cina dan UKM Indonesia itu punya karakter yang sedikit berbeda. Kalau Cina, mereka bisa buat apa saja, bahkan telur palsu, makanan palsu mereka bisa buat. Tapi UKM Indonesia identik dengan produk makanan. UKM di Indonesia identik dengan produk middle low. Karena diasumsikan seperti ini, maka sebenarnya perlu kerjasama semua pihak. Ini saya sedang coba membantu kabupaten. Kok hilang suaranya? Halo? Ya, terdengar, di sini terdengar. Saya coba membantu Kabupaten Pamekasan, di mana Pamekasan itu Madura punya karakter sendiri, culture-nya berbeda. Lalu saya pengen memblow up kapasitas mereka seperti apa. Saya tanya sama Pak Bupatinya, Pak Bupati, ini hebatnya Madura itu sebelah mana? Pamekasan lah. Oh, kita menjadi punya produk batik yang variannya terbanyak di dunia. Wah, saya bilang, tahu dari mana kok terbanyak? Ini sudah dikunjungi oleh teman-teman dari seluruh dunia dan kita diakui sebagai varian produknya terbanyak di dunia. Oke, saya bilang, itu kita jadikan branding, Pak. Kita jadikan itu sebagai aktivitas di seluruh kabupaten. Nah, sekarang tentang produk. Kenapa harus beli produk dari Jakarta? Kenapa harus beli produk dari Surabaya? Padahal di tempat sendiri itu kita punya produknya. Maksud saya, kalau kita punya produknya, biar kita muter-muter di sekitar-sekitar saja, supaya meminimalkan biaya transport. Tapi kalau memang ada produk-produk yang laku di luar, kita bisa jual. Tapi ada produk-produk makanan, minuman yang tidak harus beli dari luar, kenapa harus beli dari luar? Jadi akhirnya saya contohkan, Brawijaya, Pak. Brawijaya itu punya kebun, punya sawah, punya hutan. Tiap minggu itu pasti panen. Yang di-broadcast bukan lewat internet marketing, enggak, di-broadcast lewat WhatsApp, grup dosen. Nanti ada salak, jeruk, nanas, sama pisang. Datang ya ke koperasi. Itu broadcast-nya jam 8, jam 10 sudah habis barangnya. Karena 3.000 karyawan dan dosen di seluruh Brawijaya membaca itu semua. Saya bilang, dia nggak butuh ongkos ke pasar, dia nggak butuh orang lain untuk membeli, karena di sekitar-sekitar mereka ini sudah beli. Harganya bisa murah karena tidak ada biaya transport. Konsep itu saya bawa ke kabupaten. Nah, kalau Bapak punya beras produksi sini, kenapa harus beli beras dari Banyuwangi? Saya bilang, beras Bapak saja yang beli. Sekarang, tapi kualitasnya beda, Mas. Tingkatkan kualitasnya supaya setara dengan beras Banyuwangi misalnya. Yang seperti itu maksud saya, kita masuk ke bagian-bagian yang mencintai produk lokal. Ya walaupun tidak harus impor. Dalam hal ini, kenapa harus beli dari Sumeneb misalnya walaupun tetangga? Dari tempatmu kan ada. Dan itu bagaimana tiap-tiap orang Pamekasan bangga dengan produknya sendiri. Nah kemarin itu ada produk kulit. Saya bilang, kulitmu mau dijual pakai buat apa? Saya bilang, buat wadahnya laptop. Saya mikir langsung, wadahnya laptop ya.
Gimana kalau jualnya ke Amerika? Saya bilang, hah, kok ke Amerika? Saya punya beberapa unit MacBook, saya bilang, itu ukurannya sama. Jadi modelnya itu cuma beberapa inci selisihnya. Kamu buat yang untuk 11 inci, 13 inci, itu ukurannya sama dari tahun ke tahun, itu tidak pernah berubah. Ukurannya segitu-segitu saja. Jadi kamu bisa jual, kamu coba tengok, sleek MacBook dari leather, harganya $400. Kamu modalmu berapa kalau buat begini? 200 jadi Pak. Bagus nggak? Bagus Pak. Ya sudah, nanti 200 kamu jual $120 misalnya. Itu seperempat harganya Amerika jual, pastinya laris. Ternyata betul. Tiap bulan yang pesan lebih dari 1.000 pieces. Jualnya ke Amerika. Di e-commerce mana kira-kira jualnya? Pakai e-commerce siapa? Pakai Amazon. Nah, e-commerce luar ya. Saya kebayang itu sangat bagus. Akhirnya produk luar bisa mendunia. Nah, kembali lagi ke gig economy tadi, bagaimana e-commerce-nya sendiri juga e-commerce bangsa kita. Jadi kita tidak, maksud saya tidak hanya memanfaatkan pasar lokal untuk pasar lokal, tapi e-commerce bangsa kita betul-betul membawa manfaat. Ya seperti itu tadi, supaya tidak di Amazon. Bisa kira-kira, Dokter? Berat ya. Kita punya Bukalapak, tapi lebih populer Shopee dan Tokopedia. Kita punya apa lagi? Makanya saya pengennya itu ya, karena kalau kita lihat produk luar, dia dari casingnya aja udah rapi, dari bentuknya aja udah rapi, dan bentuk produk kita misalnya sambal sasetan udah berantakan, sambal dalam botol, kita ngelihatnya aja nggak tega mau beli aja karena kasihan sama penjual. Nah sekarang memang banyak hal yang harus kita tata, dan kalau kita mau membentuk e-commerce sendiri tidak sedikit modalnya ini. Ya, kita mungkin perlu peran dari pemerintah untuk karena biayanya nggak sedikit itu, karena skalanya kan luar biasa. Iya, kan saya melihat tidak saja produk lokalnya saja yang diambil value-nya oleh e-commerce luar, tetapi juga e-commerce luar pun pada masuk Indonesia, ya, dan termasuk yang tadi saya sebutkan, kan, termasuk Amazon itu semua bermain di pasar Indonesia, ya. Nah, semoga di gerbang 2033 kita bisa punya e-commerce yang kuat mendunia untuk membawa produk kita sendiri juga. Jadi kita bangga tidak hanya di Indonesia, tapi kita bisa bangga di dunia juga. Nanti kita ngobrol lagi, menarik obrolannya. Saya ingin menyapa dulu Mas Iksan Utama SE MSM. Ya. Halo, yang di Balikpapan. Samarinda, Mas Arvin. Oh, sekarang di Samarinda? Lagi di Samarinda. Oh, lagi. Oke. Iya. Nah, tadi kita bicara tentang ekonomi digital. Nah, sekarang mengenai kesiapan kita di 2033 menjadi negara maju, pasti salah satunya adalah industri yang kuat, ya. Industri yang kuat. Bagaimana industri kita level ekspornya itu sudah apa istilahnya, lebih banyak barang jadi, ya, daripada barang mentah atau sumber daya alam. Nah, kira-kira persiapan apa yang dilakukan? Apakah cukup dengan manufaktur teknologi tinggi dan itu sudah cukup untuk menjadi Indonesia negara industri dunia? Apa masih banyak hal lain yang harus disiapkan kira-kira? Ya, Mas Arvin dan kerabat desa pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kerabat desa. Perkenalkan, saya rekan Mas Arvin, dan selama lebih dari 20 tahun memang lebih banyak berkecimpung ke industri yang sifatnya B2B. Nah, kalau kita lihat yang temanya Mas Arvin ini kan gerbang kemasan Indonesia tahun 2033 itu sekitar 13 tahun ke depan, ya. Nah, 13 tahun ke depan. Dan kalau kita bandingkan dengan awal pada saat kita masih mulai dari saya, Mas Arvin, Mas Adli, mulai dari lulus sampai dan sekarang itu kan sudah begitu banyak perubahan. Padahal jangka waktunya relatif
singkat ya, jangka waktu yang Iya, relatif iya. singkat, banyak enabler yang membuat industri itu landscape-nya begitu berbeda dibandingkan apa yang kita bayangkan, dibandingkan apa yang kita cita-citakan. Nah, namun sebetulnya Indonesia ini kan pertama sangat kaya dari sumber daya alam. Kemudian yang kedua, dari sisi founding fathers ataupun dari pemimpin-pemimpin bangsa kita kan sudah menetapkan mengenai industri ataupun penopang ekonomi itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya bisa berbagi pengalaman, sebetulnya sumber daya alam ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, Mas Arvin, dan kerabat desa lainnya. Karena memang pertama Indonesia ini sangat kaya, kemudian yang kedua mungkin lebih dari 50 tahun kompetensi SDM kita ini sudah sangat terasa di pengelolaan sumber daya alam. Apakah itu batu bara, apakah itu minyak dan gas. Jadi membentuk kompetensi ini kan tentunya tidak gampang gitu ya. Jadi yang dulu dikerjakan oleh bule, dikerjakan oleh orang asing, sekarang sebagian besar perusahaan-perusahaan besar di bidang tambang, di bidang oil and gas, kemudian di bidang industri yang lain itu adalah dikerjakan oleh Indonesia. Ini mungkin saya sharing ya. Saya kebetulan lagi di tepi Sungai Mahakam. Tepi Sungai Mahakam ini di depan saya itu banyak kapal-kapal tongkang, kapal tongkang yang membawa batu bara itu mungkin di depan, mungkin sekarang kelihatan tongkangnya itu lagi kosong itu ya. Oh iya, iya. Iya itu. Nah ini kalau misalnya kita lihat ini kan di sebelah situ jangan tongkang pada parkir karena memang ya kondisi COVID, kemudian permintaan batu bara turun, harga komoditas turun. Nah sebetulnya kita selain daripada ingin mengembangkan UKM, kemudian semakin mendekatkan diri kepada internet. Nah, yang namanya industri-industri dasar ini, industri-industri dasar pertama adalah industri yang berbasis sumber daya alam, kemudian industri baja yang sudah sangat pro dari tahun 70-an itu kan menurut saya perlu dipertahankan karena memang dari sisi kompetensi SDM kita itu baik yang sudah terjun di dunia kerja maupun dari sisi universitas itu sudah cukup mapan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita mengembangkan sisi global supply chain-nya. Global supply chain dalam arti kita memang katakanlah kita mengekspor bahan mentah atau bahan komoditas, ya. Kemudian akan tetapi kita juga membutuhkan produk akhirnya. Nah, produk akhir ini sendiri kan sebetulnya yang bisa diolah di kita sendiri, tetapi juga tidak perlu 100% karena memang untuk pengolahan produk air itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Nah, yang sangat mahal ini kan tentunya butuh biaya dan Indonesia sampai saat ini kan juga belum tentu punya dana yang cukup. Contohnya dari sisi gasifikasi batu bara, kemudian smelter, kemudian kilang itu kan kalau misalnya sekarang ada itu kan semuanya dipaksakan gitu ya. Nah, bagaimana modal dari yang kita pompa dari perut bumi Indonesia ini itu selagi masih ada duit, selagi masih ada sumber daya alam, itu kita transformasi gitu loh. Transformasi ke industri-industri yang kira-kira sustainable-nya lebih tinggi ya seperti disampaikan tadi rekan tadi, sustainabilitasnya lebih tinggi, kemudian juga membawa nilai tambah. Nah, untuk sustainable ini tentunya adalah satu bisnis tersendiri. Dalam arti yang namanya tambang harus direklamasi, yang namanya sumber daya alam minyak bumi segala macam juga harus direklamasi, ya. Dan itu satu kompetensi sendiri yang perlu dikembangkan di anak-anak muda sekarang. Kemudian yang ketiga, Mas Ervin, kebetulan saya punya pengalaman di industri dasar, kemudian di industri makanan ini ya hulu ya, bukannya bentuk makanan jadi. Kemudian yang terakhir sekarang di energi. Nah, sebetulnya dari sekitar 10 tahun yang lalu Mas Arvin ya, sekarang 2020 ya, 10 tahun yang lalu sudah jadi isu. Jadi sebetulnya akan terjadi tiga perebutan gitu loh. Ya semuanya adalah bahan substitusi, yaitu food, makanan, kemudian feed. Feed itu adalah bahan makanan atau pakan. Jadi bahan pakan ya, pakan untuk ternak atau segala macam. Dan yang ketiga adalah fuel atau bahan bakar. Dan ketiga
food, fuel dan feed ini membutuhkan lahan. Suatu saat kita nggak tahu kapan lahan di bumi Indonesia ini akan sangat mahal, walaupun itu ada lokasinya di Ambon, apakah itu di Sulawesi, ataukah itu ada di Papua, karena memang semuanya sifatnya adalah substitusi, gitu. Sifatnya substitusi, gitu ya. Oke. Nah, dan sangat menariknya, baik untuk feed maupun fuel, Indonesia itu nomor 1, baik dari sisi perusahaan, dari sisi kapitalisasinya maupun market size-nya itu nomor 1. Nomor 1 dari apa? Dari sisi konsumsinya, gitu ya. Jadi memang kita bisa melihat bahwa sumber daya kita ini, sumber daya kita yang kita miliki sekarang bisa kita pompa, kita bisa eksplorasi, tetapi tidak meninggalkan dari sisi sustainabilitasnya untuk kita melakukan transformasi, untuk melakukan transformasi ke industri-industri yang lebih padat modal, gitu. Mungkin itu Mas Arvin yang perlu yang bisa saya sampaikan dan bisa kita sharing. Kadang-kadang walaupun saya sangat sedih gitu ya melihat alam Indonesia yang semakin rusak, tetapi tentunya untuk mengembalikan alam itu kembali seperti asal tidak mungkin, itu suatu hal yang renewable, tetapi untuk memanfaatkan kembali itu sangat memungkinkan, gitu. Mungkin itu yang menjadi PR generasi muda, dan jangka waktu 13 tahun ke depan itu cukup singkat Mas Arvin, dibandingkan kalau kita ngaca 20 tahun yang lalu kita punya cita-cita bersama. Iya, iya, menarik tadi Mas Iksan. Jadi 3F tadi ya, bagaimana kita mengkombinasikan 3F ini menjadi sebuah pembangunan yang sustain ya. Dan kita siap di gerbang 2033, tentu diperlukan sebuah kebijakan yang pas ya pastinya untuk kesejahteraan masyarakat ujungnya. Nah, kira-kira apakah sekarang kebijakan untuk mengakomodir 3F ini harus terus direformasi? Kalau menurut saya sekarang ini untuk hal-hal dasar seperti ini tentunya butuh campur tangan pemerintah, Mas Arvin. Karena sekarang pemerintah sibuk mendengungkan ke energi yang terbarukan. Energi yang terbarukan salah satunya adalah nabati. Tetapi yang perlu diyakini adalah begitu nabati itu menjadi pilihan, itu akan meruntuhkan yang namanya food dan feed tadi, dan akan menaikkan harga lahan. Yang harga lahan dia pesisir-pesisir itu yang tidak ada harganya itu otomatis akan naik, Pak. Itu yang perlu campur tangan pemerintah, dan sepertinya pemerintah saat ini juga masih menyerahkan kepada private company maupun ke BUMN yang sekarang sepertinya kalah liberalisasi justru. Itu Mas Arvin. Apakah seperti China, jadi kita tergantung oleh BUMN? Sebetulnya iya, tapi BUMN-nya yang tidak perlu ditarget secara profit maupun loss, tapi lebih ke arah BUMN yang sifatnya ke public service gitu, Pak. Public service itu yang sedikit banyak hilang ya, rohnya BUMN sebagai penyangga ekonomi masyarakat itu hilang gitu. Kira-kira 2033, di gerbang 2033, salah satu kendala kita adalah mengurangi laju pertumbuhan penduduk ya. Iya. Tapi di sisi lain ini adalah bonus demografi. Ya. Pertumbuhan penduduknya adalah bonus demografi. Iya. Ya. Nah, dari kacamata Mas Iksan, apakah bonus demografi ini malah bisa menjadi bumerang? Mungkin begitu besar urbanisasi, kemudian tadi hari ini kita berbicara ketidaksiapan tingkat pendidikan menghadapi tantangan global. Ya, mungkin kalau tempat sekolah Dr. Fadli tadi di Jepang kan beda ya, dia populasi tuanya mungkin lebih besar di sana, kendala demografinya. Dan apakah
bonus demografi ini dengan reindustrialisasi yang padat modal tadi bisa mewujudkan pendapatan menengah, ya, yang lebih majority sebagai solusi. Ya, ya sebetulnya kan ujung-ujungnya itu adalah pendapatan per kapita dari masyarakat, Mas Arvin. Kalau misalnya jumlah penduduk sudah sedemikian besar, akan tetapi kapasitas produksinya maupun kapasitas utilisasi kita rendah, justru akan menurunkan pendapatan per kapita. Dan satu lagi ya mengenai ini ya, distribusi pendapatan itu yang mungkin dari sektor pariwisata itu bisa sangat membantu. Mungkin Mas Arvin perlu eksplor lagi selain daripada yang destinasi wisata yang konservatif. Oke. Karena tempat-tempat kita itu di daerah timur, terutama Mas Arvin itu sangat eksotik dan juga relatif belum terjangkau. Tapi justru ketidakterjangkauan orang-orang ke sana itu alam itu lebih terjaga dengan baik. Tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan skill maupun pengetahuan dari masyarakat sekitar itu nilai lebih gitu loh, nilai lebih mereka untuk mengemas sektor pariwisata maupun sektor-sektor UKM di situ, Mas Arvin. Baik. Apakah itu teman-teman di Ambon, di Halmahera, di mana, di Sulawesi Utara, di Papua gitu. Ya, semoga kita bisa lebih eksplorasi dan membangun Indonesia lebih Indonesia sentris ya. Iya. 2033 ini betul-betul menjadi pijakan take off ya, mencapai emas 2045. Nah, kita sapa kembali Dr. Agung dari Bali. Ya. Pak Agung. Hanya masih ngajar. Oh, masih ngajar. Terima kasih. Nah, kalau begitu Mas Andi saja, mungkin ada pendapat yang atau sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Dr. Fadli atau Mas Ihsan. Bagus sih kalau yang tadi Dr. Fadli mengatakan ada peluang untuk bisa membangkitkan produksi kulit di satu daerah sampai bisa promote ke luar negeri, ekspor sampai 1.000 unit, itu luar biasa. Nah, semoga kekuatan yang keberhasilan seperti itu bisa ditularkan. Nah, ini yang saya juga bilang sama Mas Arvin, yuk kita bikin grup, gimana caranya setelah seminar ini, webinar ini, kita bisa ada follow-up-nya, karena kekuatan-kekuatan yang paling bagus ya, yang diambil aja, jadi bisa di copycat ke daerah yang lain. Seperti misalnya, saya kan juga diminta untuk pengembangan, salah satunya juga bantuin desa wisata Bali. Ditanya sama pengusaha-pengusaha di Bali yang punya hotel yang mau dijual karena nggak bisa jualan. Apa yang harus dilakukan? Karena pariwisata juga belum bisa bangkit. Jadi semua sektor mati. Nah, kalau misalnya ada yang kulit di sana kan ada peternakan misalnya Bali atau apalah. Misalnya kelautan, Bali itu kan lautnya sebelah selatan masih bersih. Bikin rumput laut kah, bikin kerang, bikin kerang laut atau kerajinan bisa diekspor. Kayak gitu kan bagus. Jadi bisa saling sinergi. Tadi kalau mengenai masalah sustainable, saya cuma mau ingatkan bahwa untuk daerah pariwisata yang jauh selain Bali itu kadang-kadang kita tentunya ingin mengembangkan seluruh Indonesia seperti Bunaken, seperti Raja Ampat gitu. Cuma selama pandemi pasti belum. Tapi setelah itu pun kita mesti belajar banyak dari Bali. Gitu. Bali, di mana Bali itu sebagai destination number 1 bahkan top 10 di dunia. Sekarang ini Bali pariwisatanya baru ambruk. Gitu. Nah, dan itu saya bukan tanya sendiri, tapi dari asosiasi dari banyak pengusaha yang punya hotel juga dan punya galeri, punya properti di sana, punya MICE juga rontok semua. Nah, terus juga mengenai hasil bumi seperti yang di Balikpapan, saudara kita yang di Balikpapan tadi Samarinda, coba lihat saja bahwa berapa oil company yang sudah tutup, yang sudah
menutup oilnya di sana, Union Oil 76, Vico, Havco, dan banyak lagi yang tutup. Nah, kalau misalnya yang terakhir ini mungkin Total Indonesia tidak menemukan lagi sumber oil yang ekonomik, mereka juga akan tutup, mereka akan hengkang. Kenapa? Karena biaya mengambil oilnya sama biaya pendapatan dari menjualnya itu banyakkan cost-nya. Nah, ini tantangan. Terus batu bara masih banyak, tapi hati-hati, dunia bergerak ke energi yang terbarukan. Jadi coba aja kita cek di internet bahwa dunia sudah menggunakan listrik dari tenaga air dan tenaga solar. Mobil-mobil sudah menggunakan hybrid. Jadi join antara biosolar, jadi pakai biofuel, tidak lagi pakai apalagi batu bara ya. Batu bara kan untuk industri. Tapi kalau mobil itu udah nggak mau, kemungkinan nanti kita bicarakan 2033, mungkin mobil nggak pakai oil lagi, nggak pakai bensin, BBM, tapi menggunakan listrik, ya, atau hibrid, jadi menggunakan hidrogen. Nah, itu waktu sekarang kita pikir, mana mungkin sih, gitu ya. Seperti, tapi nanti lihat aja 10 tahun, apalagi 2045, mobil bisa, I don't know, dia pakai tenaga yang seperti sekarang kan ada maglev itu kereta api yang ngambang ya, tidak bersentuhan dengan. Bagaimana kalau dengan ini PLTN, tenaga nuklir? PLTN di dunia kan saya lihat juga tambah tua, semakin tua. Semakin kuat, Mas. Semakin tua, getting older. Semakin tua. Oh ya, well, nuklir kalau kita lihat di Jepang itu berapa puluh pembangkit nuklir, cuma nggak diekspos kan. Sebetulnya mereka punya banyak sekali, puluhan. Tapi diam-diam gitu, karena Indonesia kalau mau masuk situ ya siap-siap aja, cuma ya itu security-nya mesti ekstra banget, karena kalau kena gempa tektonik, apalagi kita udah dikatakan akan kena lempeng selatan Indonesia ini, ITB mengatakan akan ada tsunami. Ini kalau lempengnya gempa buminya sampai 9 Richter, sampai di darat Jawa sampai berapa 5 Richter, bisa amit-amit seperti Fukushima gitu ya. Moga-moga sih. Apakah ada kemungkinan kita sudah memilikinya, PLTN nuklir? Kalau punya sih tinggal join, Mas. Tinggal join. Kita itu sebetulnya kita tinggal join. Pemerintah tinggal bilang oke gitu. Datang di daerah sini bangun aja, kan tinggal share aja bagi hasil. Sama PLN sekarang yang gede-gede itu kan seperti Python 1, Python 2, terus juga pembangkit tenaga listrik Indonesia selain PLN sendiri yang dari tenaga gas, tenaga air, bendungan, itu yang tenaga oil, dari gas, dari batu bara, dari combined cycle, itu banyak juga loh investor asing, dan kita kerjasama bagi hasil 30 tahun dengan PLN. Nah, kalau melihat nuklir bisa, kalau mau. Ya. Kalau melihat pandemi saat ini sebetulnya kan adalah trigger untuk kita melakukan transformasi global, bukan transformasi semu. Iya. Pernah sampaikan dulu bahwa transformasi semu kita hanya kembali ke masa lalu atau bahkan di bawahnya. Nah, tapi kita melihat apakah kita melihat banyak yang resistensi Takut. untuk berubah. Takut, ya? Resistensi untuk berubah. Iya. Nah, bagaimana melihatnya, Mas Andi, kira-kira? Wah, kemarin kita diskusi sama Wagub Mas Emil Dardak, kan beliau mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi kedua terbesar di Indonesia mengatakan bahwa pembangunan dua, satunya ke arah modern, satunya mempertahankan tradisional. Nah, di sini pas baru ada azan, Mas. Jadi mungkin narasumber lain yang lebih free bisa sementara. Kita sapa dulu kembali ke Mas Fadli, Dr. Fadli. Iya, waktu tidak terasa, sebentar lagi usai. Dr. Fadli, apakah masih hadir? Dr. Fadli? Sepertinya silent. Atau kita kembali ke Mas Iksan, Mas Iksan yang ada di Samarinda. Dr. Agung izin memberikan kuliah. Iya, tadi sempat dibahas, ya,
3F-nya Mas Iksan, food, fit, dan full. Ya. Dan nanti ke depan untuk mewadahi 3F ini dibutuhkan perluasan lahan ya sampai Indonesia Timur. Nah, jadi kalau saya melihat sebetulnya nanti tantangan global ini ya juga semakin besar menjelang 2033. Jadi tidak hanya tantangan internal kita saja, tetapi tantangan global yang sangat kompleks, penuh dinamika. Ya, belum mungkin nanti ada, ya semoga tidak ada virus baru atau penyakit baru, ya semoga tidak ya. Nah, kalau Mas Iksan sendiri bagaimana melihat berbagai tantangan ini? Ya, ada masalah pangan, air, tadi kita bahas masalah edukasi juga, ya, dan sekarang juga masalah kesehatan, ya, walaupun kita harus terus optimis, ya. Nah, apakah dengan ketersediaan 3F ini itu sudah cukup? Iya. Di sisi lain banyak sekali dinamika tantangan global itu. Iya, jadi gini Mas Arvin, kalau misalnya dilihat dari ini kan demand supply antara kebutuhan memberi orang makan dengan demand ya, demand orang memberikan orang makan maupun menciptakan value creation gitu dengan supply dari kita sendiri ya. Nah, kalau dilihat dari supply-nya tentunya secara kasat mata sepertinya tidak akan tercukupi Pak Mas. Karena memang dari sisi lahan itu tidak memungkinkan kita melakukan ekstensifikasi lebih jauh gitu ya, untuk untuk menambah yang tadi yang food maupun fit tadi. Kemudian dari sisi ketersediaan sumber daya alam untuk memberikan energi kepada orang Indonesia yang jumlahnya sekitar 400 juta, akan 400 juta ini tentu juga akan semakin rendah gitu. Jadi barang itu kan akan semakin langka. Ya, jadi memang PR-nya itu adalah bagaimana kita memberikan nilai tambah maupun bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Gitu. Dan kita juga jangan sampai menolak pemasok dari negara lain, karena memang yang tadi lagi-lagi kita katakan adalah kompetensi Pak, kompetensi sumber daya manusia kita yang sudah sangat ahli untuk mengelola sumber daya alam maupun sektor pertanian ini, kalau misalnya dihilangkan itu kan juga sayang ya gitu loh. Namun untuk memberikan nilai tambah atas hasil produksi makanan maupun untuk mengolah sumber daya alam menjadi sumber daya alam alternatif, nah itu yang perlu dikembangkan. Itu tentunya butuh menjadi PR kita bersama Mas Arvin gitu. Jadi katakanlah kalau sektor food, ya gimana kalau misalnya kalau sekarang ini satu piring kenyang, kalau besok 1-2 sendok udah kenyang gitu loh makannya gitu. Kemudian kalau dari sisi fit, bagaimana produksi pabrik-pabrik itu bisa mengolah dari bahan baku, tingkat utilisasi tingkat efisiensinya atau rendemennya lebih tinggi kayak gitu. Kemudian kalau misalnya dari sisi fuel, bagaimana kita bisa mengubah yang kemarin itu lebih banyak menggunakan batu bara maupun minyak bumi, itu pemakaiannya tentunya lebih efisien. Lebih efisien dalam arti bisa aja kita dari sisi regulasi menetapkan bahwa ya dibatasi dari sisi kendaraan gitu, maupun dibatasi dari sisi umur. Nah itu kan semuanya butuh tantangan. Tapi 13 tahun ke depan itu adalah waktu yang cukup singkat gitu, supaya kita bisa ngejar Jepang, Singapura, kemudian Korea Selatan gitu loh. Maupun Cina ya tentunya. Jadi kunci bahwa di saat gerbang 2033 adalah titik keseimbangan sustainable land tadi, ya bahkan ocean ya, kita negara kelautan, kemudian betul. infrastrukturnya, bahkan sustainable
sustainable smart city atau smart village juga ya semua Iya, yang betul. dimana bisa saling integrasi. Jadi banyak sekali ya PR kita. Ya, belum lagi tadi dibahas oleh Dr. Agung mengenai masalah lingkungan, bagaimana Iya. air itu air bersih, ya kemudian tadi juga mengenai pangan saat ini Iya, pandemi, ya betul. tantangannya besar dan kita harus terus optimis. Nah, tadi juga Dr. Fadli menyampaikan perihal IT menjadi sebuah potensi atau sebaliknya. Belum lagi mungkin saat kita bicara ekosistem IT 2033, bagaimana kita melakukan securing ini apa ya cyberspace ya cyberspace itu kan butuh securing yang luar biasa juga, di mana semakin besar dan kita harus harus siap untuk itu. Semoga kita bisa siap. Jadi PR-nya saya lihat PR Challenge Indonesia untuk gerbang 2033 ini besar sekali, dan juga bagaimana kita melihat sekarang yang gap antara kaya dan miskin kan juga jurangnya besar. Saya tidak tahu apakah makin besar atau ya tapi sudah besar, dan ini bagaimana kita memperkecilnya ya, memperkecilnya dengan Besar, Mas. kebijakan jangka panjang baik mencapai 2033 atau 2045, semoga bisa kita wujudkan bersama ya. Nah, waktu tidak terasa, nah saya ingin menanyakan atau meminta para narsum memberikan pesan-pesan kepada kerabat desa dan kepada bangsa ini untuk mencerahkan ya. Jadi kita juga tidak hanya tayang Nusantara melalui 2 satelit hari ini, Telkom 4 dan Nusantara, tapi juga tayang live di Genflix, juga di YouTube Live. Jadi hari ini menjadi dedicated rekaman video yang nanti kita 2033 putar kembali ya, yang apa yang kita diskusikan hari ini kita tonton kembali, karena selamanya ada di sebuah aplikasi Genflix ataupun YouTube ya. Nah, nanti kita tonton kembali 2033. Silakan Mas Andi. Ya, terima kasih Mas Alvin, dan salam buat teman-teman. Seperti orang tua kita dulu, generasi pertama 45, mereka berjuang revolusi 5 tahun untuk merdeka. Kemudian kita mengisinya. Kemudian generasi kemudian ini akan mengisi sampai dengan 2033, kalau tidak seperti berjuang, bekerjanya, belajarnya, ya nanti penguasa 2033 itu saya prediksi bukan kita lagi. Jadi kita hanya sebagai worker. Makanya kita harus berjuang dan bersatu. Kalau tidak, Indonesia, NKRI masih ada, bisa jadi nomor 5 di dunia. Cuma the owner is not us. Semoga sih tidak begitu. Demikian Mas Alvin. Harusnya juga ya. Oke, terima kasih Mas Andi. Ya, apakah Dr. Fadli sudah kembali? Sepertinya mengajar juga, sedang mengajar. Ya, Mas Iksan, silakan. Yap. Ya. Saran-saran, pesan kepada pemirsa kerabat desa dan pemirsa Nusantara seluruh Indonesia. Ya, Mas Arvin. Jadi memang semoga yang kita diskusikan sekarang ini bisa kita lanjutkan, kemudian juga menjadi bekal lah untuk kita menyongsong 2033 yang waktunya juga tidak lama lagi ya. Itu sih menurut saya. Gambarnya enggak muncul ini Mas Iksan? Iya. Ini kita pindah posisi. Oh, pindah posisi. Sorry. Oke, sekarang pakai masker. Oke, masker. Ya. Ya, Mas Arvin. Silakan diulang kembali. Iya. Jadi menurut saya sih ya kita semoga yang kita diskusikan pada hari ini tanggal 6 Oktober 13 tahun ke depan ini bisa kita rewind menjadi suatu hal yang bermakna gitu ya. Bermakna, kemudian gabungan dari beberapa kompetensi, kemudian juga untuk generasi muda yang tentunya kita ingin menikmati posisi 5 besar Indonesia sebagai negara yang paling maju. Gitu Mas Arvin. Ya. Oke.
Ya, terima kasih. Semoga kita bisa menjadi negara maju di 2033 dan 2045 menjadi negara adidaya. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih seluruh narasumber terhormat hari ini, baik yang masih hadir ataupun yang sudah pamit mengajar. Luar biasa, banyak sekali kita dapat pencerahan hari ini. Kerabat Desa 2033, di mana kita melihat saat ini pun sudah terjadi percepatan teknologi yang luar biasa, harus menjadi sebuah kesempatan. Dan juga pertumbuhan ekonomi, globalisasi yang mungkin sekarang memang sedang stagnan, tapi nanti akan berputar kembali. Ya, kita harap ini menjadi sebuah market untuk Indonesia. Dan juga dengan pro kontranya, ada banyak anti globalisasi juga ya dan sebagainya. Tapi kita harus siap menghadapinya bagaimanapun. Nah, dan juga tadi hari ini bagaimana kita berbicara tentang energi atau global energi. Mungkin bagaimana kita merumuskan, memadukan energi yang ada, baik biofuel tadi maupun sumber daya alam yang sudah ada, ya bahkan sudah bentuk kemungkinan yang belum kita eksplor saat ini, tenaga nuklir tadi ya, Mas Adi ya, tenaga nuklir. Ya, tapi di selain juga kita melihat bahwa tenaga nuklir ini juga banyak PLTN di luar juga getting older, ya, getting older, dan kita bahkan belum memulainya gitu. Nah, semoga 2033 menjadi gerbang yang betul-betul pijakan untuk kita mencapai emas. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Arvin. Hari ini kita usai dulu. Sampai jumpa di Talk with Arvin berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum.